bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari menari dalam hadiratnya dan alami sukacita Tuhan. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara boleh bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bersukacitalah sebab Raja dan segala raja lahir dalam hidup kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Shalom semuanya. Halo, shalom semuanya. Shalom. Oke, perkenalkan. Halo. Nober Aris dan partner saya. Halo, saya Elsa. Kami adalah Master of Ceremony pada malam ini. Wah, puji Tuhan, senang banget kalau malam hari ini kita semua boleh sama-sama merayakan Natal. Dan tema Natal RGM atau Revival Generation Ministry pada malam hari ini adalah The Big Joy. Kita berharap sukacita yang besar yang dari Tuhan boleh terus mengalir dan hadir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, diharapkan nih untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya selama acara kalau tidak ada kendala dalam internet, supaya kita semua bisa lihat nih cantik-cantiknya teman-teman, ganteng-gantengnya teman-teman, jangan disembunyikan ya.
Oke, oke teman-teman, dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan Alkitab, catatannya teman-teman. Ya teman-teman, kami dari Revival Generation Ministry mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap komunitas yang sudah hadir pada malam ini. Luar biasa, sepertinya banyak ya. Boleh dong di absen dari komunitas mana aja nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Boleh di chat lewat room Zoom-nya. Boleh, oh aku dari komunitas A, aku dari komunitas B. Boleh banget ya teman-teman. Oke, ada pepatah juga bilang nggak kenal maka nggak sayang ya Nobert ya. Ya, Jadi benar. kita juga mau kenalan sama teman-teman yang ada di sini supaya kita semakin sayang. Kalau udah sayang biasanya nggak ninggalin ibadahnya nih teman-teman. Jadi prepare, siap sampai akhir. Wah luar biasa, ada yang dari situ yuk. Ada yang dari mana lagi nih? Boleh dong komennya teman-teman. Oke, aku mau ajak ngobrol siapa ya? Ajak ngobrol. Oh dari Agif. Hai teman-teman dari Agif. Tadi yang chat pertama kali ada Dwi nih. Hai Dwi. Oh, shalom. Boleh open mic-nya kita ngobrol sebentar ya. Oke. Halo. Halo. Iya. Selamat malam. Dari mana Dwi? Aku dari Depok, Jawa Barat. Wah, luar biasa dari Depok ini teman-teman. Tahu Natal kita malam hari ini dari mana nih? Dari undangan yang kita kasih atau lihat juga di Instagramnya RGM? Oh, aku dari undangan. Dari undangan. Thank you ya Dwi ya udah ada hari ini. Enjoy untuk kita ikut sama-sama merayakan Natal. Oke, thank you Dwi. Enjoy ya. Mungkin Norbert bisa ajak ngobrol satu lagi gitu ya dari teman yang lain. Ya, oke. Terima kasih Kak Elsa. Ya, ini di dalam room ini udah banyak sekali ya orangnya sampai kayak bingung gitu, mau ya kayak pengen kenalan semua ya. Oke, saya mau kenalan sama cowoknya yang mana ya. Oke, saya mau kenalan aja sama Rama dah. Halo, halo Bang Rama. Dari mana asalnya? Halo, ada suaranya? Ada kok Bang. Oh ya, oke. Ya, saya asalnya dari Bekasi nih. Oke, dari komunitas mana nih Bang? Dari OMGC. Wah, oke luar biasa ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah perkenalan nih kan, kita sudah perkenalan dengan teman-teman yang lainnya ya, sudah perkenalan. Jadi sebentar kita akan masuk ke praise and worship. Mari setiap kita untuk mempersiapkan diri untuk menerima impartasi-impartasi yang baru dari Tuhan. Apalagi ini di bulan-bulan Natal ya, supaya kita bisa mempersiapkan mungkin hati yang baru atau apapun itu yang baru. Jadi saya puji Tuhan. Iya, thank you Norbert juga teman-teman yang lain yang sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan. Boleh dong kasih reaction-nya, kasih hati-hatinya, kasih apa emoticon-emoticon yang mata yang ada hatinya atau jempol-jempolnya juga boleh dong. Yuk kita sama-sama. Wah, luar biasa. Udah banyak hati-hati yang siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan pada malam hari ini. Jadi walaupun kita online, teman-teman nggak menghalangi kita untuk kita. Kalau teman-teman mau lompat nanti selama praise and worship, teman-teman mau angkat tangan, jangan ragu-ragu ya. Oke. Elsa sama Norbert serahkan ke teman-teman nih PAW. Hai teman-teman PAW, silakan.
Shalom. Selamat malam teman-teman komunitas. Shalom semuanya. Selamat datang di ibadah Natal komunitas Revival Generation Ministry. Malam hari ini yang bersuka cita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berikan reaksinya, rasanya, semuanya yang memberikan terbaik itu malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini kita akan memuji Tuhan. Mari teman-teman, yang suara itu memuji Tuhan. Kita akan bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Tiba saatnya malam hari ini kita berkumpul bersama. Kemuliaan bagi anak domba Allah kita. Haleluya. Kita katakan dari awal, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa satu suara. Keselamatan bagi Allah, teman-teman. Keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari yang bersorak-sorai, kita buka hati kita malam hari ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan dari awal, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan. Satu suara, yes Tuhan, berjatakan keselamatan bagi Allah yang hidup dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kami naik bagi Dia selamanya. Sekali lagi teman-teman, dengan sukacita. Keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan bagi anak domba, ya Tuhan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan, hormat kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan kita. Namun sebelum itu kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa ada, kami berkumpul sekalipun lewat via Zoom Tuhan. Namun kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, itu akan nyata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau memberkati Bapak ibadah Natal kami. Kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga hanya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau menikmati penyembahan, pujian yang bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus terima kasih. Kau memberkati juga Tuhan para anak-anak-Mu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Biarlah mereka teman-teman menikmati setiap penyembahan yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji, memuliakan sebab Engkau yang besar Bapa.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita nyatakan memberi kemuliaan. Ku berkemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan, malam hari ini kita nyatakan ku berkemuliaan, yes Bapa, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari umat Tuhan, dengan sungguh kita naikkan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh, mari umat Tuhan malam hari ini ku beri kemuliaan. Biarlah malam hari ini kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes Tuhan, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan, yes Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari angkat tangan kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh haleluya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan sungguh, mari nyatakan sekali lagi, hanya Kau yang besar Tuhan. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan sungguh lebih lagi menyembahlah kita. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada sepertimu Tuhan Yesus. Tiada sepertimu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, dimuliakan namamu Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur lagi menyembah Tuhan. Oh ya namanya secara nama-namamu. Oh ya namanya secara nama-namanya Jesus. Haleluya Tuhan. Disembah Kau Yesus. Disembah Kau Tuhan. Hari-harinya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Kau yang kudus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan, hormat kemuliaan bagi kita. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, dan kami mengucapkan hati kami lebih bersorak-sorak lagi untuk memuji nama Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Selamat datang di ibadah Natal Komunitas Revival International Ministry. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan di hari kelahiran. Dalam kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, kita mau katakan, rayakan, Yesus rayakan dengan senang sukacita. Mari aku mengajak teman-teman komunitas yang lain, kita membuka hati kita untuk memuji nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin Tuhan Yesus. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan Yesus. Aku
Ngajak teman-teman untuk bersuka cita merayakan kemenangan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Gerakan tubuh katakan, dirayakan, Yesus lahir dan hidup. Amin. Selamanya. Oh, oh. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Kelahiran Tuhan. Lagi katakan, dia lahir. Yesus lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Dengan sorak-sorai rayakan Yesus. Umat saja katakan, amin Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Berikan, mari lambaikan tangan untuk Tuhan. Dia lahir dan hidup selamanya. Oh oh, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami semua. Dia itu siapa bagi kita? Dia Yesus, Tuhan kami. Dia Yesus, Allah kami, penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia Yesus, Tuhan kami, sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan, kita bersenang dan bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Dia. Kita katakan dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Oh oh, dia Yesus, Tuhan kami. Dia Yesus, Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh oh, dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Saya serahkan kepada MC untuk selanjutnya. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan sukacita yang besar yang daripada Tuhan? Boleh dong kasih reaksinya. Melambaikan tangannya. Wah, luar biasa ya. Walaupun kita online teman-teman, tapi kita tetap bisa sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan
mendengarkan persembahan pujian dari perwakilan anggota RGM. Biarlah pujian ini boleh juga menyenangkan hatinya Tuhan. Silakan tim multimedia. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti bangunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku bersama paduan suara
Puji Tuhan, luar biasa. Boleh dikasih tepuk tangannya teman-teman. Persembahan dari teman-teman anggota perwakilan beberapa. Biarlah Natal yang indah ini yang boleh kita rayakan bersama-sama pada malam hari ini boleh benar-benar hadir dan lahir di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam perayaan lilin. Kepada teman-teman tim PAW, saya persilakan. Aku undang teman-teman untuk mengambil ini ataupun lighting yang lain untuk kita bisa sedikit merenungkan malam di mana Tuhan lahir untuk kita. Mari kita nyanyikan. Haleluya Tuhan Yesus. Malam kudus. Kita katakan sekali lagi. Malamku sunyi senyap. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan Dia yang lahir untuk kita. Mengikuti Yesus itulah keputusan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan sekali. Haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu.
Yesus. Sekali lagi kita nyatakan, di akhir pujian saya serahkan kepada mereka. Yesus, itulah kesukaan hatiku, ku lepas aku Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Engkau yang sudah rela meninggalkan segala milik kepunyaanmu, mengosongkan dirimu untuk mencari kami yang hilang. Dan waktu Engkau datang ke dunia ini 21 tahun yang lalu, dan hari ini kami beri namun biarkan apa yang sudah kami perbuat Engkau Tuhan kiranya berkenan untuk menikmatinya, menjadi suatu pujian kemuliaan bagi-Mu. Karena susunya putih. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga pendengaran kami, berkati seluruh fasilitas yang ada di dalam segala keterbatasan, sehingga pendengaran firman-Mu hari ini tidak terganggu oleh karena apapun ya Bapa. Oleh karena Engkaulah yang melakukannya, kekuatan Roh-Mu yang mengerjakannya. Sembunyikan segala keterbatasan kami, sehingga apa yang Kau rindukan kami dengar hari ini, tidak ada penghalang bagi kami untuk mendengar. Jaringan yang kami pakai, fasilitas yang kami pakai, Tuhan memberkatinya. Semua hamba-Mu yang mengambil bagian yang sudah melayani Engkau, berkati mereka ya Tuhan. Baik di layar bahkan di balik yang terlihat oleh manusia yang bergumul untuk pelayanan ini. Berkatilah mereka. Terima kasih hamba-Mu yang menaburkan firman Tuhan. Engkau urapi sekali lagi, sembunyikan di balik kaki salib-Mu, sehingga hanya suara dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terpuji nama-Mu. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh di udara yang jahat ini, yang sering mengganggu ibadah kami, mengganggu hati kami. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagi kita yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Natal, sekalipun kita tempat yang berbeda, tapi saya yakin percaya bahwa berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi yang saat ini masih dalam keadaan pandemi, ya. Memang agak sulit kita melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak mau diam. Kita akan melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan.
firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, ya mungkin ada di Oke, kita akan membaca firman Tuhan sebelumnya dari Lukas 2. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 1 perikop, ya, ayat 20. Firman Tuhan ini di segala Natal saya pikir pasti dibacakan, karena inilah kejadian Natal yang sering kita dengar. Ya. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Karena kita tidak bisa bergantian, saya akan baca bagi kita semua. Saya harap teman-teman yang ada di rumah sudah mengambil Alkitab. Kita akan mengikuti daripada firman Tuhan ini. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya ulang ayat ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya, sebelum saya lanjutkan, kira-kira suara saya ini bisa didengar enggak ya? Ada enggak? Kedengaran enggak ya? Ada? Jelas suara saya? Jelas? Jelas, Kak. Putus-putus? Oke. Iya, diberkatilah segala sesuatu yang bisa kita pakai hari ini, tugas kerinduan kita. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati pada hari ini, The Big Joy, ya, The Big Joy, sukacita besar, sukacita besar. Hari ini kita memperingati Natal dengan tema sukacita, sukacita yang besar. Kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari, sukacita itu dikatakan suka hati atau bergirang, hati yang bergirang, hati yang bersuka.
Ya, makanya mungkin waktu kita merayakan Natal, warna-warna menggambarkan juga kesukaan, kegirangan. Jarang orang mengambil warna yang hitam, yang kelam, yang sahdu gitu ya. Tapi memang sukacita itu tergambar dari warna itu pun bahwa kita bersukacita. Dan segala simbol-simbol yang kita bawa di hari Natal adalah apa yang terjadi di situ. Ada di situ gembala, ada di situ palungan, ada di situ bayi, ada di situ domba-domba. Karena kejadian itu kita berusaha untuk mengulang kembali sehingga diharapkan dari situ ada makna yang kita temukan kembali pada waktu 2021 tahun yang lalu. Itu ada pada saat ini. Dan sukacita itu tadi dikatakan bersuka ya, bergirang. Tetapi kalau dibilang hari Natal itu juga kalau saya buka artinya adalah hari kelahiran. Berarti memang semua orang bisa disematkan hari kelahiran Sianu, itu Natal. Hari kelahiran siapa? Si X. Sebenarnya pada umumnya memang bisa, tetapi sangat sungguh hebat menurut saya. Kenapa semua orang tanpa dia pun pengikut Kristus atau Kristen, kalau disematkan hari Natal hanya layak kepada satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu nama yang layak sepertinya di dunia ini selain kepada Yesus yang layak disematkan hari Natal. Kelahiran Yesus itulah hari Natal. Tidak pernah dibilang hari Natal agak hebat di dunia ini jadi dibilang hari Natalnya Sianu. Itu enggak pernah. Kenapa sebenarnya hari Natal hanya diberikan kepada Yesus? Itu tadi. Karena Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Kelahiran Yesus di dunia ini, setiap manusia yang pada dasarnya ya, kalau dia melahirkan pasti ada sukacita minimal pada orang tua, keluarga. Pasti semua orang menikmati sukacita karena kehadiran seorang anak, baik anak laki-laki, anak perempuan di satu keluarga. Tetapi kalau Yesus lahir, katanya 12 tadi itu dikatakan, itu kemuliaan bagi Allah dan kepada semua orang, kesukaan besar itu kepada semua orang. Bukan hanya Yusuf dan Maria, tetapi kepada kesukaan besar kepada semua orang. Jadi kenapa dikatakan, berani kita katakan judul The Big Joy, sukacita yang besar atas kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia ini. Kenapa? Ada beberapa yang saya lihat, yang saya baca firman Tuhan ini, kenapa kita begitu merayakan dengan sukacita yang besar hari Natal ini. Yang pertama, saya harap ini tidak jam-jam tidur, tetapi jam-jam perenungan firman Tuhan. Ya, amin ya. Dikatakan yang pertama di ayat 9. Tiba-tiba berdirilah, sebelumnya ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan menyinari, meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi kemuliaan Tuhan bersinar atas gembala-gembala. Ya, kemuliaan Tuhan bersinar. Kehadiran Tuhan ada pada gembala-gembala. Kita tahu di gembala itu berada di padang menjaga kawanan ternak. Saya belum pernah lihat bahwa gembala dibawa lampu penerang. Di padang itu sangat gelap. Tetapi pada waktu kegelapan itu terjadi, Tuhan memberikan sinar untuk menyinari mereka. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Kesukaan besar bagi gembala. Tapi saya melihat di sini ada pelajaran yang saya petik.
Kenapa Tuhan Yesus atau Allah tidak menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang pada waktu itu menginap di hotel berbintang 7 ya, yang enak tidurnya, yang pantas menerima kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa tidak pada gembala-gembala? Pada gembala-gembala, lambang daripada kesederhanaan. Jadi kalau Tuhan memberikan kemuliaan tidak berarti terlalu dibatasi oleh status keadaan kita. Apakah kita mungkin orang-orang seperti gembala ini? Yaitu apa? Gembala ini sering tidak diperhitungkan. Daud sebagai raja, waktu dia dicalonkan sebagai raja, dia tidak diperhitungkan di keluarganya. Dia menjaga kawanan domba yang dipercayakan kepada Daud. Tetapi Tuhan mencari mana satu orang lagi, gembala. Tuhan tidak memandang status keadaan yang mungkin kita tidak terhitungkan oleh dunia ini. Tidak dikira ya, tidak dianggap sebagai orang yang pantas dianggap. Tetapi Tuhan dikatakan, Tuhan memberikan kemuliaannya dan bersinar meliputi mereka. Dan akhirnya mereka ketakutan. Kenapa? Karena jangankan gembala, Nabi Yesaya saja pun waktu ditemui Tuhan, Yesaya di Yesaya 6 itu apa dikatakan Yesaya? Celakalah aku karena aku melihat Tuhan. Musa juga berkata demikian. Ya, di dalam Keluaran itu dikatakan, aku takut sehingga dia menutupi mukanya. Keluaran 3 ayat 6. Kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, Nabi saja takut, apalagi ini gembala. Tetapi ada kesukaan besar yang diberikan kepada gembala. Dikatakan malaikat itu, jangan takut. Sering kegelapan itu menakutkan bagi kita. Sama seperti hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita. Apa itu yang menakutkan? Pandemi corona pun menakutkan bagi kita. Tetapi kalau saya lihat, apa yang sangat menakutkan bagi kita sebagai orang-orang yang hidup masih di tengah-tengah dunia ini. Tapi hari ini ada kesukaan besar bagi kita, dikatakan, jangan takut. Ya, jangan takut. Karena apa? Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia yang hidup dalam kegelapan, sama seperti gembala hidup dalam kegelapan. Kita buka dulu Yesaya, dikatakan Yesaya 9. Iya, Yesaya 9 ayat ini enggak main, saya lihat Yesaya 9 ayat kelahiran Yesus. Dinubuatkan oleh Yesaya demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, sama seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagikan jarahan. Jadi waktu Yesaya menubuatkan kepada orang Israel pada waktu itu akan datang terang di tengah kegelapan, dan itu nyata di dalam Lukas 2 dikatakan pada waktu itu kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Nanti kalau kita baca bahwa hari ini telah lahir juru selamat. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, terang Tuhan hadir di tengah dunia ini. Dan kalau dilihat nanti di Yohanes 1 ayat 9 ya, dikatakan terang itu, terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Yaitu siapa? Yesus pada waktu kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Kalau karena dosa, kemuliaan atas manusia sudah hilang, tetapi Tuhan memulai dengan kehadirannya di tengah dunia ini. Nomor 2, kenapa dikatakan sukacita besar? Ya, Natal itu membawa kita
kepada satu hal yang menggembirakan semua orang. Ya, karena apa? Dikatakan ayat 11. Menggembirakan karena apa? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di kota Daud. Ya, jadi dikatakan, andai kata dikatakan bagi yang tidak tahu hari ini telah lahir bagimu Yesus sebagai juru selamat. Kenapa perlu juru selamat? Kenapa diperlukan juru selamat? Karena ada bahaya. Kalau tidak ada bahaya nggak perlu diselamatkan. Kalau sudah selamat nggak perlu diselamatkan. Tapi karena ada bahaya, yang paling bahaya apa? Ada dosa dan akibatnya di tengah-tengah dunia. Itu yang paling mengerikan. Sehingga kalau hanya saya pikir uang tidak ada, tidak terlalu bermasalah saya pikir. Kalaupun ada COVID-19, tidak terlalu. Karena apa? Tuhan sanggup menghardiknya. Tuhan hardik. Waktu tidak ada ruang, bukankah segala sesuatu milik Tuhan? Pada waktu kejadian dikatakan dengan berfirman maka segala sesuatunya jadi. Jadi kalau hanya pacarku belum ada, bahaya, perlu juru selamat. No. Aku belum lulus sarjana. Nggak perlu terlalu berbahaya menurutku. Banyak nggak sarjana jadi. Tapi bahaya yang paling besar yang kita hadapi, yang membawa kita kepada kehancuran, penderitaan yang selama-lamanya, yaitu apa? DOSA, ya, dosa. Akibatnya ada di Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal. Upah dosa adalah, Yesaya bilang, terpisah dari Allah. Upah dosa dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan sangat tahu betul bahwa manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa itu. Manusia dengan cara apapun tidak sanggup melepaskan manusia dari hal itu. Sehingga Tuhan berinisiatif langsung. Maka dia mengirimkan anaknya. Maka dikatakan, kenapa menjadi kesukaan besar? Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang menyelamatkan kita dari upah dosa adalah maut. Keterpisahan kita dengan Allah adalah satu, yaitu sudah ditentukan Tuhan. Sudah ditentukan Allah, yaitu siapa? Hanya Yesus satu-satunya telah lahir bagimu, yaitu Kristus, yaitu Tuhan. Nanti kalau di kamus di belakang saja kalau kita lihat, Kristus itu adalah Mesias, juru selamat. Bukankah dikatakan di Roma 3 mungkin ya 25 ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian oleh iman. Tidak ada cara lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang namanya kita bisa diselamatkan. Tidak ada. Siapapun tidak ada, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, ya. Hanya nama Yesus. Itu makanya kesukaan besar, penyelamat itu sudah datang. Dan waktu kita memperingati hari kelahiran, bukan dia lagi seperti bayi. Memang 2021 tahun yang lalu kita mengingat seperti yang dikatakan di dalam 2 ayat 12. Pada waktu itu, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Iya. Sama gembala diberi tanda-tanda. Nanti akan ada dibungkus bayi dalam lampin. Terbaring di palungan. Ada manusia sehina apapun dalam sejarah yang seperti Yesus, lahir di kandang domba, terbaring di palungan. Itulah dia. Kita nggak ceritakan kenapa di palungan ini, nanti mungkin itu beda caranya. Tetapi hari ini ada berita besar bagi engkau dan saya. Pada waktu 2020
21 tahun yang lalu dia katakan, ada kabar baik bagi kita. Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita yang tadinya harus binasa, oleh karena kedatangan Yesus, kita punya pengharapan beroleh hidup yang kekal. Roma 3 tadi. Dan kenapa juga dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu menjadi sukacita besar. Waktu kelahiran Yesus, kalau dibaca di ayat 13. Tiba-tiba Allah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Waktu Yesus datang, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan, ada pujian yang keluar dari malaikat, bala tentara sorga. Saya dapatkan begini, adakah waktu kita merayakan Natal, sukacita atau pujian, penyembahan, pengagungan, kemuliaan yang diberikan oleh malaikat itu kepada Yesus, karena dia begitu mengenal Tuhan Yesus yang lahir di palungan itu. Siapa dia? Dia tahu itu sampai dia harus berkata, malaikat itu berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena apa? Pernah nggak kita renungkan? Kenapa dia begitu mengagungkan kemuliaan Allah? Karena malaikat itu tahu bahwa Allah itu begitu besar kasihnya, dia mencari manusia yang hilang. Dikatakan di dalam Filipi, kita renungkan dulu sedikit Filipi, apa yang Tuhan perbuat untukmu dan untukku. Filipi, sehingga kita tidak main-main untuk hidup merayakan Natal, maka pasti kalau kita tahu ngerti apa yang diperbuat Tuhan, kali hingar-bingar bagaimanapun kalau itu menyenangkan Tuhan, pasti kita berikan. Filipi 2 ayat 6 ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang diperbuat Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang punya segala sesuatu yang begitu indah, keagungan, semarak, kekuasaan, kekuatan bagi dia semuanya. Tapi dia katakan, dia mengosongkan dirinya. Dia ambil menjadi rupa sebagai seorang hamba. Manusia yang paling hina. Karena apa? Sampai taat mati, dikuburkan, naik ke kayu salib. Malaikat tahu betul bagaimana pengorbanan Yesus waktu dia turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa sebagai kita manusia. Dia yang Allah melepaskan semuanya. Itulah kesukaan besar tadi. Melihat pengorbanan Yesus itu, dia ambil rupa sebagai seorang manusia. Itu makanya di dalam Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya pikir kalau kita begitu mengerti bahwa sama seperti malaikat mengerti mereka penyembah-penyembah untuk Allah, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Satu lagi lanjutannya dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini menjadi satu kesukaan besar, sukacita besar bagi kita waktu apa?
Yesus datang dari sorga ke dunia, dari sorga turun ke dunia untuk memberi damai dan sejahtera. Tuhan tahu betul tanpa Yesus ada di tengah dunia, dunia kacau balau. Penuh pemberontakan. Jangankan berantem dengan manusia sesama manusia. Bukankah karena dosa kita berantem dengan Tuhan, memberontak kepada Tuhan? Tuhan tahu betul tidak ada kedamaian tanpa kehadiran Yesus. Dan dengan datangnya Yesuslah baru ada damai dan sejahtera di bumi ini. Karena dosa kita pun terkadang nggak bisa membedakan mana kanan, mana kiri, mana yang baik, mana yang terkenan kepada Tuhan. Tidak lagi. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih Allah yang diam dalam kita. Sehingga dikatakan itu menjadi satu sukacita yang besar waktu Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini. Sehingga itu ada kemuliaan bagi Allah. Mari kita rayakan kesukaan besar ini. Tetapi pertanyaannya, saya melihat di sini siapa yang memperoleh sukacita besar ini? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi siapa yang memiliki sukacita besar? Apakah jaminan pemain musik memiliki sukacita besar Natal? Saya nggak tahu. Apakah yang membawa pujian itu karena hingar-bingar nyanyi misalnya, maka dia memiliki sukacita besar? Keluar dari altar, apa dipikirkan? Atau mungkin kita yang sudah berapa tahun menjadi Kristen, betul-betul memiliki sukacita besar karena hadirnya Yesus Kristus? Kitalah yang menjawab. Tetapi yang perlu kita renungkan pada hari ini begini. Dikatakan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti ada sukacita besar yang sudah diberikan Allah pada dunia ini kepada engkau dan saya. Tetapi apakah kita memilikinya? Maka pertanyaannya, berkenankah Tuhan atas kita? Atau hidup kita berkenan kepada Allah? Saya mau melihat bagaimana siapa dari nats ini yang betul-betul menikmati sukacita besar itu. Tadi malaikat itu menjumpai para gembala bahwa dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, ada kemuliaan menyinarimu, ada lagi damai sejahtera kepadamu. Tapi malaikat bilang apa? Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan gembala mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya yakin betul bahwa gembala itu menikmati sukacita besar yang sudah datang ke dunia ini. Karena apa? Dikatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka bertemu dengan Yesus. Yesus ada di sana. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada pertemuan antara gembala dan
Yesus yang lahir. Mereka menikmati sukacita Natal itu. Jadi mari kita akan menikmati sukacita besar kalau ada pertemuan yang indah antara kita dengan apa yang Tuhan sediakan, yaitu Yesus. Yang kedua, kita lihat orang Majus ya di Matius ya. Di Matius dikatakan, Matius 2, saya buka sekilas, siapa yang betul-betul menikmati sukacita besar itu? Karena apa mereka menikmati sukacita itu? Matius 2 dikatakan ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus yang mencari bintang yang mereka cari, dan akhirnya mereka cari karena mereka rindu untuk bertemu dengan bayi yang baru lahir itu. Dan mereka menemukannya, mereka bersukacita, mereka menyembahnya. Sehingga orang Majus begitu menikmati sukacita besar. Yang terakhir sebagai bandingannya adalah Herodes, Matius 2 ya, dari Matius itu. Tetapi Herodes kalau kita baca setelah untuk Herodes, tetapi setelah didengarnya, ya kalau Herodes, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ayat 16 dari Matius 2, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Jadi ada dua yang betul-betul menikmati, yaitu orang Majus, yaitu gembala, tetapi Herodes yang tidak tunduk, ya, yang tidak menerima kehadiran Yesus di tengah dunia ini, karena dia anggap itu menjadi lawan, menggantikan dia sebagai raja. Sekarang kembali ke kita yang merayakan Natal. Herodes sangat pengen untuk mengetahui siapa Yesus, tetapi bukan untuk menyembahnya, tapi untuk membunuh karena dianggap saingan untuk menjadi raja. Mari kita teman-teman yang mengikuti Natal ini, jangan kita lalui Natal demi Natal demi Natal, tapi tidak menikmati sukacita Natal. Karena apa? Dapatkan sukacita Natal itu lewat pengenalan kita, pertemuan kita yang indah dengan Tuhan Yesus, dan kita menyembahnya. Maka akan ada sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, yang tidak dipengaruhi oleh adanya berkat-berkat yang secara jasmani, tetapi sukacita yang datangnya dari Tuhan karena pengenalan akan datangnya siapa Yesus yang datang itu, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Tidak dibatasi oleh siapa engkau. Apakah kita sebagai gembala yang mungkin selalu dibelakangkan, tidak pernah dinomorsatukan, tidak pernah diperhitungkan di keluarga, di teman-teman seperjalanan, teman-teman sekerja, karena dianggap kita orang terbelakang. Tetapi Yesus, lihat bahwa Yesus Allah menyatakan kemuliaannya di tengah gembala yang sering dilupakan orang. Tapi lihat juga orang Majus, kalaupun punya pengetahuan, mereka pengen bertemu dengan Yesus. Mereka orang-orang cerdik, orang-orang bijaksana, tapi ada keinginan menyembah Tuhan. Mereka mendapatkan sukacita Natal. Tapi Herodes yang begitu punya kekuasaan, yang datang bukan sukacita, kemarahan untuk membunuh. Haleluya. Mari kita jaga sikap hati kita waktu kita merayakan Natal. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita renungan ini menjadi satu perenungan bagi kita. Mengembalikan kepada Tuhan, milik Tuhan, yaitu kemuliaan, karena Dia sangat baik.
Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, besarnya tak tergambarkan, sampai dia berikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada berita kesukaan yang kami dengar hari ini lagi. Waktu kami mengingat kelahiran-Mu, apa yang sudah Engkau lakukan 2021 tahun yang lalu, Engkau hadir di tengah dunia ini untuk mencari kami, untuk memperdamaikan kami dengan Engkau. Engkau melepaskan segala kealahan-Mu, mengambil rupa untuk jadi sama seperti kami manusia, supaya kami manusia bisa memahami betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami setiap orang yang sudah mendengar layanan firman hari ini. Taruhkan sukacita besar di hati kami. Kami meminta Tuhan. Kami rindu waktu kami menjalani hari-hari kami dalam perayaan Natal ini. Kami menikmati sukacita besar yang dari Engkau. Sama seperti sukacita besar yang dialami oleh para gembala. Yang dialami orang Majus Tuhan. Bahkan para malaikat sorga yang beria-ria bersorak-sorai memuji nama-Mu. Sehingga kami mengembalikan apa yang sepatutnya harus kami berikan, yaitu hati kami kepada-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada MC. Puji Tuhan, terima kasih Tante untuk pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati kembali setiap pelayanan Tante dimanapun berada. Puji Tuhan, siapa yang merasakan berkat dari firman Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya di tempat, boleh juga kasih reaksinya teman-teman. Puji Tuhan, kita percaya ya, kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan yang boleh merasakan sukacita Natal, yang boleh merayakan kelahiran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau jadi seperti para malaikat, seperti orang Majus. Kita nggak mau jadi seperti Herodes yang marah-marah ketika Natal gitu ya. Mungkin teman-teman juga jadi panitia Natal, teman-teman sibuk hektik sana sini, jadi akhirnya aduh kok apa-apa salah ya, kelihatannya begitu. Tapi biarlah sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan secara online. Boleh dibantu share mungkin teman-teman multimedia seperti yang tampil di layar teman-teman semua. Persembahan ini teman-teman boleh berikan melalui Bank Nobu dengan nomor rekening 17811177007 atas nama Salvitania, atau melalui OVO ataupun GoPay dengan nomor 0812 74800363. Setelah teman-teman transfer, teman-teman boleh kirim bukti transfernya ke WA 0812 74800363 atas nama Elsa Alvitania. Kembali lagi teman-teman, persembahan ini tidak dipaksakan, tapi teman-teman yang memiliki hati yang mau memberi untuk pelayanan RGM ke depannya diperbolehkan. Begitu. Oke, baik sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan sebentar tadi Tuhan, dan biarlah itu firman-Mu Tuhan yang menjadi rema di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan persembahan kami Tuhan dapat memperluaskan setiap firman-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sembari kita memberi
berikan persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kalau tadi dari teman-teman anggota, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman admin dari Revival Generation Ministry. Teman-teman multimedia mungkin boleh di-share. Oke, saya menunggu ya teman-teman. Mungkin ada jaringan yang kurang bagus begitu dari teman-teman yang akan menampilkan. Boleh, kalau tadi kita udah kenalan sama Dwi, kita udah kenalan sama Rama, apakah sudah bisa teman-teman di-share? Oke, kalau nanti next kita akan kenalan ya di akhir ya, karena kita sudah bisa play persembahan pujiannya. Kita saksikan dulu persembahan pujian dari teman-teman admin. Shalom, kami dari para pengurus Revival Generation Ministry akan mempersembahkan satu pujian bagi Allah kita. Gloria dari Symphony Worship. Selamat menyaksikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hari ini hari raya kelahiran Sang Raja Damai. Biarlah kita bersuka cita merayakan kelahirannya. for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, We
give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di segala. Gloria. Tuhan, luar biasa ya memang memang para pengurus RJM kita nih sangat semangatnya on fire-nya gitu ya, kayak tidak boleh apalah dibilang lagi ya, pokoknya kayak semangat banget ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari ketua RJM kita kepada Bang Samuel. Waktu dan layar dipersilakan. Apakah Bang Samuel ada atau mungkin jaringannya kurang bagus ya teman-teman, jadi kita tunggu sebentar. Haleluya, shalom untuk kita semua. Selamat malam, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat menyambut menyongsong hari Natal dan tahun baru di 2022 nantinya. Sebelumnya terima kasih untuk komunitas yang berkenan hadir pada malam di mana RJM memperingati, mengingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu bahwa Juru Selamat telah lahir untuk kita. Kiranya sesuai dengan tema yang diangkat oleh RJM. Kiranya dari Natal yang kita lakukan bersama mengikat persaudaraan dan membuat kita semakin hari semakin bersuka cita mengiring Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada hal-hal yang membuat hidup kita semakin hari dewasa, tapi biarlah kita bersuka cita karena ada Tuhan yang lahir di hidup kita, dan bukan hanya sebagai fisik tapi juga lahir di hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menyambut hari Natal tanggal 25, 24, dan 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih Sam untuk sambutannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan juga kata sambutan sebagai perwakilan dari anggota RJM. Kepada GV kami persilakan. GV. Apakah jaringannya baik-baik saja? Oke. Sebentar ya teman-teman. GV mungkin sinyalnya kurang bagus, jadi nggak apa-apa kan teman-teman, kita menunggu sebentar. Boleh dong open cam semuanya gitu teman-teman, supaya aku bisa lihat nih cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, kasih senyumannya mana yang katanya
sukacita besar, sukacita Natal kita rasakan. Kasih dong senyuman. Kalau biasanya di gereja kan kita senyumannya ke kanan ke kiri, sekarang senyumannya ke depan layar. Teman-teman semua tunjukin senyumnya yang lebar supaya sukacita boleh benar-benar kita rasakan. Haleluya. Oke, jaringannya. Oke. Cek mic. Oke, halo GV, sudah aman jaringannya? Sudah. Oke, silakan. Oke, sebelumnya shalom buat teman-teman yang berada di Indonesia. Dan aku GB, kenalin aku GB. Ya, anggota AGM, bagian dari AGM. Dan aku dari Malaysia. Salam kenal dari Malaysia. Anggota yang lain. Jadi aku sih mau sedikit berikan sedikit kesempatan lah sebelum aku pengen ya ucapin selamat hari Natal gitu kan. Jadi selama aku berada di AGM ya aku banyak sih belajar. Walau terkadang aku nggak ada waktu untuk join ibadah kayak gitu. Kadang nggak ada waktu dulunya itu pas dulu ada Bible study karena udah selesai bacanya jadi nggak bisa ikut lagi kan. Nah, jadi gitu aku udah semakin bertumbuh di AGM walaupun terkadang nggak terlalu ikutin ibadahnya karena punya kegiatan yang lain, karena juga leader komunitas dari Malaysia dan juga seorang mahasiswa. Jadi kesibukannya terlalu sibuk. Jadi itu aja sih. Jadi untuk teman-teman semuanya, aku pengen ucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih atas sambutan dari Bang Samuel sama GV ya atas sambutannya. Oke, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Selanjutnya saya serahkan kepada tim Praise and Worship. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kita sudah sampai di penghujung Natal pada malam hari ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita naikkan satu lagu. Terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi dengan sungguh kita nyatakan terima kasih Yesusku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, ku bersyukur hanya bagi. Terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Dengan sungguh terakhir, terima kasih, terima kasih, bersyukur hanya bagi
Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi Yesusku. Haleluya Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada pendoa untuk bersyafaat. Haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam suasana ibadah Natal, ada kebahagiaan yang kami rasakan, ada sukacita Natal yang kami rasakan. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan kepada kami dapat mengerti, memahami, terlebih khusus kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal di malam ini. Mulai dari tim PAW, hamba-Mu, dan kami semua yang hadir Bapa. Biarlah apapun yang kami berikan kepada-Mu untuk melayani Engkau, Tuhan selalu memberkati kami. Kami juga berdoa untuk komunitas yang dibentuk Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dalam suasana Natal, kami mendapat suatu makna yang sangat berarti dalam kehidupan kami, yaitu kebahagiaan besar yang kami rasakan. Kami menyambut kelahiran-Mu, Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia. Sukacita Natal yang benar-benar kami rasakan, seperti pada domba dan malaikat Tuhan yang menyambut kelahiran-Mu. Tuhan, tak lupa kami mendoakan orang-orang, bahkan saudara-saudara yang jauh dari keluarga yang tidak dapat merayakan Natal bersama-sama. Mungkin terpisah karena studi, bahkan pekerjaan yang mereka ambil. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran, kebahagiaan kepada mereka. Kami percaya Tuhan suatu saat nanti mereka akan bertemu dan merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga mereka. Oh, di situ ada kebahagiaan yang besar yang mereka rasakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang merayakan Natal secara online maupun offline. Tuhan, ibadah Natal secara online, semoga jaringan, alat laptop, atau HP yang mereka gunakan untuk beribadah, Tuhan memberkati, berikan perlindungan, kelancaran kepada mereka. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati ibadah Natal secara offline. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati, kerendahan hati untuk bersama-sama beribadah merayakan Natal Kristus, menyambut kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah Natal di malam ini dapat berjalan dengan segala baik. Tuhan, ini doa dan pergumulan kami. Terima dan jawab doa kami seturut cinta dan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan kami, Sang Putra Natal. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk doa berkat. Bapa, Engkau sudah menyertai daripada segala rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya hari ini. Biarlah Engkau yang menyempurnakan seluruh ibadah kami ini menjadi pujian hormat bagi kemuliaan bagi-Mu, meninggalkan damai sejahtera bagi kami
yang sudah merayakannya. Sebentar kami akan menutup acara ini. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus itu kiranya memberkati kami hari ini, esok, hingga pada Maranatha Yesus datang yang kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kami serahkan kepada Engkau. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, teman-teman. Haleluya. Ya. Oke, teman-teman, sangat banyak terberkati ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita keluar dari Zoom ini dulu, kita akan ada sesi foto ya. Yang masih off cam nih, yuk on cam dulu yuk, kita foto sebentar. Yang masih off cam yuk kita on cam supaya kita bisa melihat wajah-wajah kecantikan kalian, wajah-wajah ganteng kalian, wajah-wajah ceria kalian untuk menyambut Natal di tahun ini ya, walaupun secara online ya, teman-teman. Yuk yang belum on cam yuk, on cam kita foto. Yuk on cam semuanya guys, supaya bisa dilihat nih deh, cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya teman-teman ini, luar biasa. Kasih dulu dong senyuman-senyumannya supaya sukacitanya dirasakan. Asik. Oke, teman-teman dokumentasi boleh bantu hitung 1, 2 sampai 100. Oh enggak, 1, 2 sampai 3 aja ya teman-teman. Kalau 100 nanti kemalaman kita. Ya, silahkan Kakak Lucy. Oke, by the way, untuk orang yang berteman sama aku di tele, tolong jangan ngechat aku dulu ya guys. Aku masuk notifnya. Nanti ke screenshot nih chatannya nih, terbongkar kan. Canda ya guys. Oke. Maaf ya guys, aku agak receh. Oke, yuk. Di sini hanya ada 1 slide dan kita akan 3 kali dokumentasi. Yuk, yang pertama yuk. 1, 2, 3. Oke, bentar teman-teman. Wait, masuk gak? Oh, masuk. Oke deh. Yuk teman-teman, sekarang yang kedua. Yuk teman-teman, yuk on cam. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Yuk teman-teman, yang terakhir kita gaya. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan kembali kepada Kakak MC. Terima kasih Kakak Lucy. Luar biasa loh Kakak Lucy ini, baik sekali membantu kita yang udah dandan gitu ya untuk screenshot untuk foto bareng. Puji Tuhan hari ini luar biasa banget teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Saya percaya gitu ya, teman-teman boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang besar yang daripada Tuhan, yang luar biasa lah pokoknya begitu. Kami dari RGM juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman komunitas lain yang boleh hadir pada malam hari ini, yang sudah tadi lihat dari GIF ada, terus ini ada yang namanya tadi dari Situyu, dari LOTW juga hadir, dari OMCG tadi, terus ini ada KLM, ada teman-teman dari banyak komunitas lain yang mungkin aku nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi kami dari RGM mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyi bareng-bareng ya. We wish you Merry Christmas. Ibadah-ibadah selanjutnya teman-teman ya. Merry Christmas untuk semuanya. Merry Christmas all. Merry Christmas untuk semuanya ya teman-teman. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Christmas. Selamat Natal bagi kita semua. Wish you hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sampai ketemu di Natal tahun depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bye-bye. Selamat Natal teman-teman. Jangan lupa tag Instagramnya RGM ya. At RG Ministry, Y-nya double. Jadi RG Ministry. Terus nanti teman-teman upload keceriaan Natal kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman. Sehat-sehat semua.